Bersedekahlah agar kau banyak rezeki. Dengan sedekah engkau kan panjang umur. Bersedekahlah dapat mengubah takdir. Dengan sedekah menghindari penyakit. Bersedekahlah agar kau banyak rezeki. Dengan sedekah engkau kan panjang umur. Bersedekahlah dapat mengubah takdir. Dengan sedekah menghindari penyakit. Mengapa kita kikir dengan sesama? Semua rezeki datangnya dari Allah. Semua saat, semua akan musnah. Hanya amal soleh menjadi penyelamat. Hanya amal soleh menjadi penyelamat. Allah meminta kita semua sedekah, dikala senang ataupun susah. Tiap sedekah berbuah kebaikan. Tiap sedekah membuka kemudahan. Tiap sedekah membuka kemudahan. Tiap rezeki keluarkan sedekahmu. Tiap rezeki ada hak orang lain. Mereka yang meminta dan membutuhkan, itu semua pensuci rezekimu. Itu semua pensuci rezekimu. Bersedekahlah agar kau banyak rezeki. Dengan sedekah engkau kan panjang umur. Bersedekahlah dapat mengubah takdir. Dengan sedekah menghilangkan penyakit. Bersedekahlah agar kau banyak rezeki. Dengan sedekah engkau kan panjang umur. Bersedekahlah dapat mengubah takdir. Dengan sedekah menghindari penyakit. Selamat siang semuanya, saudaraku, dimanapun Anda berada saat ini. Dan kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkisah tentang seorang sufi dengan akhlaknya, dengan karomahnya, yaitu sufi yang paling terkenal ya pada masanya, yaitu Sufi Junaid al-Baghdadi. Anda pasti pernah dengar ya, nama itu ya. Bahkan juga banyak nama ini diambil, dijadikan nama anaknya ya, di era kontemporer ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Inal ya, makasih Inal ya, sehat ya. Saharian ya, makasih Saharia, makasih Herwana, makasih Bang Haji Herwana ya. Ya, makasih semua yang bergabung pada kesempatan berbahagia ini ya. Makasih. Silakan teman-teman, kita bergabung menyimak kisah-kisah inspiratif para sufi ya. Hari ini saya akan mengungkapkan akhlak dan karomah Sufi Junaid al-Baghdadi ya. Selamat siang saudaraku yang sudah bergabung pada kesempatan berbahagia ini di podcast saya. Ada Saharia, makasih ya Saharia. Herwana masih bergabung. Oke. Zulhendri, makasih ya Zulhendri Caniago. Pak Sekjen, apa kabar? Sorry ya, kemarin nggak sempat hadir buka bersama ya. Ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan ya. Semoga lain kali bisa ketemu ya.
Baik, kita hari ini berkisah tentang Sufi Junaid al-Baghdadi, yaitu seorang Sufi yang sangat terkenal. Beliau ini digelari Sufi penyembuh orang gila. Artinya baik gila secara fisik atau juga gila di dalam kegilaan dengan Sufi, atau juga dengan dunia-dunia zuhud ya. Sehingga kan ada orang yang kadang dengan kegilaannya itu dia meninggalkan segala kehidupan. Bahkan tidak mengenal materi dunia, tidak mengenal jabatan dunia, tidak mengenal keluarga, kadang-kadang malah keluarga pun ditelantarkan. Nah, tentu dari seorang Sufi Junaid al-Baghdadi tidak demikian. Beliau lebih aktif, beliau adalah produktif di dalam dia mengembangkan kesupiannya, kezuhutannya dalam kehidupan kemasyarakatan. Kisah Sufi ini kita angkat dari referensi utamanya adalah Arisalah, yaitu dari Al-Qusairiyah ya, Imam Al-Qusairi. Ini yang kita angkat kisahnya dari buku ini ya, yaitu tentang Tazkiratul Aulia yang ditulis oleh Syekh Fariduddin Al-Athar. Ini buku yang kita gunakan dalam referensi kita menyampaikan kisah-kisah inspiratif Sufi pada hari ini. Dan seorang Sufi Al-Junaid Baghdadi ini, jadi beliau memang dikenal orang yang sangat-sangat mumpuni dalam menyembuhkan orang gila. Baik gila dengan kezuhudan, kesupian, karena ada juga orang gila dengan supi dan zuhud ini, dia seakan seperti meninggalkan dunia ini secara keseluruhan. Dia meninggalkan kemegahan, keindahan dunia. Padahal dunia kalau menurut Allah adalah sesuatu yang harus kita nikmati, walaupun dalam waktu yang singkat. Tapi kita diminta menikmati dunia itu. Tapi apa yang kita lakukan di dunia adalah bekal yang kita siapkan untuk menuju akhirat. Inilah figur sentral yang kita angkat dalam kisah hari ini tentang para sufi, yaitu orang menekuni tasawuf, yang juga beliau mendapatkan gelar dari para kaumnya, yaitu Sayyidut Taifah. Sayyidut Taifah yaitu pemimpin kaum sufi. Jadi terkenal beliau ini Junaid al-Baghdadi ini. Nah, ini gelar yang melekat dalam dirinya, dan beliau adalah orang yang sangat terkenal untuk penyembuhan klinis ini ya. Jadi penyembuhannya tentu dengan spiritualitas. Jadi beliau terkenal menyembuhkan sakit fisik, sakit spiritual ya. Baik gila secara fisik ataupun gila secara spiritual ya. Orang yang memang kadang-kadang tidak punya basic keilmuan tentang tasawuf, tarikoh, tiba-tiba memasuki, menggeluti dunia itu tanpa dasar. Nah, ini kadang-kadang bisa terjadi kelebihan-kelebihan di dalam dia memahami dunia tarikoh itu ya, kesupian ini. Seorang Junaid, dia mencoba mengembalikan hal-hal yang bergeser di dalam pemahaman orang tentang sufi atau tarikoh ini di dalam kehidupan. Jadi dia mencoba memberikan pemulihan-pemulihan itu dan sukses. Baik yang gila dalam segi tarikoh, demikian juga gila dalam segi fisik. Ini yang luar biasa dari beliau. Kan kalau orang-orang yang kehilangan orientasi hidup itu kan karena ada tekanan sosial yang tinggi, itu bisa gila secara fisik, mentalnya. Ada juga mabuk yang berlebihan di dalam dunia spiritual. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi seorang yang gila dipandangkan orang lain gitu. Tapi bagi dirinya mungkin adalah normal. Tapi bagi orang lain melihatnya agak aneh gitu. Agak ada keanehan ya. Jadi ini istilahnya ada tekanan-tekanan spiritual di dalam kehidupan seseorang di tengah masyarakat yang tentunya bersinergi, berhubungan dengan antara satu dengan yang lain. Saudaraku, dunia sufi ini memang tidak semuanya diterima dengan baik oleh masyarakat. Kadang-kadang banyak juga orang-orang, individu yang merendahkan, meremehkan mereka. Tapi tidak sedikit yang mengagungkan, yang memuliakan. Mana sudah masuk dalam kelezatan di dalam dunia sufi, dalam berbagai tarikoh dengan zikir dan sebagainya, dia merasa berada dalam sebuah kenikmatan puncak yang tiada tara, yang tidak terbayangkan
tidak terlukiskan, tidak terucapkan dengan kata-kata. Itulah keindahan dunia sufi itu ya. Karena dia larut dalam cinta yang dalam, cinta yang tinggi, cinta yang penuh sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang saudaraku yang sudah bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya sapa dulu ada Al Husni ya. Makasih Al Husni. Semoga kita bisa bersama ya sampai akhir. Virus 80. Wow, apa ini? Virus ya. Inisial D. Makasih ya udah bergabung. Demikian juga ada saya lihat konsultan nasional. Apa ini? Tanpa nama ya. Baik, Mbak Lina, makasih ya sudah gabung pada kesempatan berbahagia ini. Junaid Al-Baghdadi adalah orang yang tentu mencoba mensinergikan dua jenis kegilaan itu. Gila dalam konteks sosial, fisiknya, atau juga gila dalam bentuk kesupian atau dalam tekanan spiritual itu. Nah, dia mencoba mengembalikan keduanya itu secara seimbang. Inilah tarekah yang dia jalani, sufi yang dia jalani, dan dia hadir sebagai sebuah mata air yang bisa memberikan jalan terbaik bagi orang-orang yang berada dalam tekanan-tekanan seperti ini. Tekanan fisik, sosial, tekanan fisik, tekanan batin secara spiritual. Ini beliau datang sebagai balancing, penyeimbang di antara kedua kegilaan itu, kalau istilah dunia sufi ya. Inilah yang dijadikan oleh masyarakat kaumnya, yaitu sebagai oase, mata air, sebagai ainur rahmah, yaitu mata hati rahmah kasih sayang yang selaras dengan perintah Allah dan juga yang dikehendaki uswah yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sufi Junaid Al-Baghdadi itu lahir di Baghdad ya. Sesuai namanya Al-Baghdadi, tentu di Baghdad pada tahun 210 Hijrah. Jadi nama lengkap beliau ini panjang, Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi ya. Jadi orang tuanya adalah seorang pengrajin botol gelas, bikin gelas. Jadi orang tua keluarganya, beliau ini adalah pembuat gelas. Jadi semacam home industry lah ya, homemade, yang dibuat di rumah tangga dengan keluarga yang sederhana, dan dia memproduksi gelas-gelas itu, dan dia dilempar ke pasar kemana-mana, sehingga ini menjadi profesi keluarga mereka dalam kehidupannya. Dan beliau sendiri ketika dewasa, mulai remaja sampai dewasa, pekerjaannya adalah seorang pedagang kain sutra. Karena beliau memang sudah dibina dengan dunia bisnis, dunia perdagangan, dunia tijaroh istilahnya, maka dia juga menekuni dunia ini dengan perdagangan. Dan beliau membuka toko di pasar, yaitu toko kain sutra. Demikian juga kain-kain yang lain, sampai kain-kain sajadah ya, yang disulam, yang sebagainya itu. Beliau menjual beberapa jenis produk ini. Dan hebatnya lagi, beliau ini berdagang tidak hitung-hitungan gitu. Jadi kalau ada yang datang misalnya kelompok kaum du'afa, kalangan fakir miskin, kelihatan dari tampilannya, lalu datang mau membeli, itu dia nggak mau ngambil uangnya itu. Jadi dia takar uangnya itu berapa uang kamu mak, berapa uang kamu dek, berapa uang kamu pak. Nah, dibilang uang saya sekian. Jadi dilihat, diukur dengan harga sajadah, pakaian kain yang bagus-bagus di tokonya itu tidaklah sebanding dengan harga atau uang yang dipunya oleh para fakir miskin itu. Tapi apa yang terjadi ketika ditanya, apakah uang aku ini cukup untuk membeli selembar sejadah anakku, kata yang pembeli orang tua ini. Dia lihat uangnya itu seperempat pun nggak cukup gitu. Tapi oh cukup bu, cukup. Berapa lembar ibu perlu sejadah ini? Aku perlu 2. Aku dan suamiku untuk sholat. Uang aku hanya ini. Apakah cukup untuk membeli sejadah yang kau punya? Oh cukup mak, cukup. Cukup mak, katanya. Cukup ibu. Dia ambil uangnya, sejadah dibungkus, diberikan 2, bayangkan. Padahal uang yang dimiliki oleh si miskin ini seperempat
sebuah sejadahnya nggak cukup untuk membeli sejadah di tokohnya Junaid ini gitu, Al Junaid ini. Tapi luar biasa, Al Junaid katakan cukup mak, cukup. Jadi ibu tua ini sangat senang, sangat riang gembira, yang sudah menabung uangnya untuk membeli sebuah sejadah, 2 lembar sejadah untuk dia dan suaminya. Tapi apa dikata bahwa uang itu gak cukup sebenarnya. Tapi Al Junaid bilang cukup mak, cukup, bisa untuk dapat beli 2. Artinya dia nombok kan, dengan harga yang tidak sebanding diberikan oleh ibu tua yang membeli sejadah itu gitu. Luar biasa ya, barakallah. Inilah berdagangnya adalah istilah berdagang dengan Allah. Jadi dia tidak berdagang saja dengan manusia, tapi berdagang dengan Allah ya. Selamat siang semuanya. Ada sini Isa, Mbak Isa. Makasih ya sudah bergabung. Ada juga Astri Lina Pujiat apa nih? Pujiat ya. Astri Lina Pujiat, ini namanya nempel ya. Pani, terima kasih ya udah gabung ya. Pencari hidayah. Oh, bergabung lah ya di sini ya, pencari hidayah. Semoga Anda mendapat hidayah ya, berkah dengan kisah-kisah inspiratif yang saya sampaikan setiap hari ya pada jam yang sama ya. Ade Suka apa ini? Soekarno ya. Ade Soekarno ya. Makasih ya udah bergabung. Oke. Nah, jadi beliau berdagang mengambil prinsip tidak saja berdagang dengan manusia, tapi juga berdagang dengan Allah. Maka itu Allah juga ungkapkan dalam Al-Quran itu kan, Innallah hastara minal mu'minin ampusakum wa amwalakum bi anna lahumul jannah. Barang siapa yang berdagang dengan aku, kata Allah, dengan cara seperti yang dicontohkan oleh Junaid tadi, maka aku akan ganti jiwa mereka, harta mereka dengan surga, baik surganya di dunia dan juga surga kebahagiaan di akhirat. Subhanallah. Jadi sana ada kata istaro. Istaro itu berdagang dengan Allah. Jadi barang siapa yang berdagang denganku, kata Allah, dengan cara seperti dicontohkan oleh Junaid tadi, terhadap orang tua, ibu tua tadi, si emak yang tua, aku akan ganti jiwa mereka dan harta mereka dengan surganya Allah di dunia dan di akhirat. Masyaallah ya. Inilah seorang Sufi Al Junaid ya, yang berdagang tidak saja mencari untung, tapi juga dia mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kehidupannya. Luar biasa ya. Saudaraku, terima kasih Suryadi Nar ya, Saudari Nar ya. Makasih Suryadi. One day apa nih? One day one juice ya. One day ya. Makasih ya One day. Pencari hidayah, semoga Anda bersama saya ya. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah inspiratif Sufi yang sukses pada masanya ini, yang sangat inspiratif ini, akan memberikan hidayah pada kita. Barakallah, terlebih di bulan suci Ramadan. Inilah cara beliau ya berdagang ya. Berdagangnya bukan hanya berdagang sosial dengan manusia, tapi juga berdagang dengan Allah. Tapi kebanyakan berdagang pola kapitalis adalah bagaimana mencari untung sebanyak-banyaknya, begitu kan? Kerjanya untung. Kerjanya hitung, tambah, kali, tapi tidak pernah mau berbagi. Inilah pola perdagangan kapitalis, orang tamak. Ya, yang dia mengedepankan hanya kapital, untung. Maka itu dalam surah Al-Humazah dikatakan Allah, tahukah kamu siapa orang yang tamak itu? Adalah allazi jama'ama lawa'addadah. Adalah mereka yang kerjanya apa? Menumpuk harta, menghitung, untung. Tambah kali. Itu aja kerjanya. Tapi tidak pernah mau membagikan anugerah rezeki Allah itu kepada orang lain. Inilah orang tamak. Jadi sebanyak-banyaknya dia kumpulkan dengan cara halal, haram, hantam. Kebanyakan cara subhat dan haram. Inilah yang meracuni tubuh seseorang, keluarganya, dan juga akan menjadi pertanggungjawaban luar biasa di hadapan Allah ketika dia berdagang hanya untuk dirinya sendiri, ketika dia untung hanya untuk dirinya sendiri, ketika dia menambah, mengali hanya untuk dirinya sendiri, tapi tidak pernah berpikir bahwa di dalam suksesnya ada doa orang lain, di dalam suksesnya ada pinta orang lain, dalam suksesnya ada hak orang lain. Ini kita lupa kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan dunia perdagangan ya. Demikian juga dunia-dunia yang lain, politik ya.
budaya, kita sering lupa ada dimensi Allah, campur tangan Allah dalam kehidupan kita, dalam setiap tarikan napas dan langkah. Seringkali kita lupa ketika bergerak dengan budaya seni, dengan keindahan, kita lupa akan Allah, lupa dengan perintahnya, lupa dengan ketaatan, lupa dengan kesalehan. Seakan-akan seni itu adalah karya pikir kita yang seutuhnya, padahal enggak. Keindahan itu kan dari Allah, karena Tuhan sendiri adalah Zayin, yaitu keindahan. Jadi maha indah. Jadi jangan dikira orang yang punya jiwa seni, budaya yang tinggi, itu seakan-akan adalah dia bangun dari karya pikiran dia sendiri. Tidak. Itu semua adalah anugerah Allah yang dihujamkan dalam pemikiran kita. Apakah dititipkan dalam otak kanan atau otak kiri kita, sehingga kita mempunyai sebuah keindahan tutur, keindahan hati, keindahan rasa, dan keindahan dalam berkarya. Barakallah ya. Selamat siang saudaraku semuanya yang sudah bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada saya sapa dulu, ada Ibu Hafiz, Ibu Hafiz Hifa ya. Makasih ya buat Ibu Hafiz ya. Makasih ya sudah bergabung pada kesempatan ini. Ada juga Ridho Iskandar. Makasih Bang Ridho. Ratu Mas Yeni, makasih Ratu. Wah, Ratu ini pastilah marga kerajaan ya, turunan kerajaan. Ratu Mas Yeni, makasih ya udah gabung pada kesempatan berbahagia ini. One day masih bergabung ya. Semoga kita tetap sampai akhir dari kisah inspiratif ini ya. Karena kisah ini jarang-jarang kita dengar ya, yang dikembangkan oleh masyarakat. Karena ini kan kisah-kisah sufi yang lama ya. Dan ini pun kitab-kitab tidak banyak beredar di pasaran gitu ya. Nah, saudaraku sekalian, seorang sufi Junaid al-Baghdadi wafat kembali ke rahmatullah pada tahun 297. Dari usianya sekitar 80 tahun. Juga berada di Baghdad ya, Irak ya. Jadi beliau wafat di Irak setelah menjalani kehidupan lebih kurang 80 tahun lebih. Dia mengatakan 85 tahun dan sebagainya. Tapi yang utama sekitar 80-an lebih lah ya. Tidak ada angka pasti, karena tanggal tahun ini juga tidak tercatat dengan baik dalam sejarah para sufi ya. Terima kasih sore saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Siapa ini? Tanpa nama ya. Terima kasih ya Mbak Ratu Mas Yani masih bergabung. Terima kasih ya. Oh, terima kasih rencananya Mbak Ratu. Semoga Anda sehat ya, berkah di hari bulan suci Ramadan. Bang Zainal Putra, terima kasih ya udah gabung. Bukan juga dari siapa ini? Libra Wisboy. Oh, terima kasih ya Libra ya, makasih. Bintangnya kali ya, Libra ini bukan nama ya, bintang ya. Bintang Libra ya. Baik, saudaraku sekalian, kematiannya tentu juga membuat kesedihan luar biasa daripada lingkungan jemaahnya, murid-muridnya. Inilah seorang sufi Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi mengembangkan kesufiannya itu adalah dengan sistem yang lebih moderat atau sufisme moderat ya. Jadi istilah moderat itu yang baru kita kenal sekarang. Ternyata Al-Junaid sudah mengenal sudah lama ya, sejak abad ketiga. Sampai dia wafat, dia menggunakan sistem supinya adalah moderat atau moderasi ya. Nah, yang dikenal dalam bahasa Arab itu namanya sauf. Sauf itu kesadaran. Jadi kesadaran itu berada pada titik puncaknya adalah menyeimbangkan antara kekuatan berpikir, kekuatan nafsu, kekuatan duniawi dan kekuatan lahiriah. Demikian juga kekuatan batiniah dan juga kekuatan akhirat. Jadi dia padukan menjadi sebuah kekuatan luar biasa. Dan dia belajar sufi ini, keilmuan ini adalah dengan guru besarnya atau seorang yang juga sufi, yaitu yang bernama Sari As-Sakati. Dan beliau banyak sekali mendalami ilmu-ilmu dari gurunya ini, As-Sakati ini. Dan juga ada teman dialognya yang selalu rutin bicara tentang kesufian ini, yaitu pemikiran Al-Haris Al-Muhasibi ya. Ini juga seorang sufi yang teman dia berdialog, mendalami keilmuan-keilmuan ini, dan dia mendapatkan pencerahan banyak dari temannya Al-Haris ini ya. Jadi memang kalau belajar itu selain dengan guru, dengan teman sejawat
itu juga sangat bagus untuk kita saling membuka ranah keilmuan, membuka juga berbagai hal yang berkenaan dengan kesulitan kita atau jalan buntu yang tentunya tidak semua kita punya kemampuan untuk bisa mencerna dengan baik segi keilmuan, keimanan, akhlak. Maka kita perlu adanya guru, atau juga perlu adanya teman sejawat yang bisa saling menginspirasi tentang apa yang kita pelajari dalam dunia proses pendidikan, pembelajaran kita, agar kita tidak mengambil sebuah keputusan jalan sendiri gitu. Nah, ini tidak boleh. Maka itu kalau istilah dalam sufi itu ada namanya sanad. Sanad itu rujukan. Jadi rujukan itu dari seorang guru, guru itu juga dari gurunya, guru juga terus sampai ke Rasulullah. Itu namanya sanad. Nah, inilah guru yang benar itu ya. Nah, atau setidaknya dengan teman sejawat yang juga punya kapasitas keilmuan di bidangnya. Jadi mereka juga punya sebuah gantungan, sandaran keilmuan yang tidak menyesatkan kita gitu. Ini penting sekali. Karena banyak sekali kita yang kadang-kadang belajar dengan Google. Kemudian kita menjadi seseorang yang merasakan diri sudah hebat, sudah mumpuni dan sebagainya. Jadi dai ya boleh-boleh saja. Tapi bagaimanapun sanad seorang guru itu menjadi penting sebagai sandaran kita dan sebagai tempat kita kembali. Kalau nanti kita terjadi kekeliruan, kesalahan, kita harus gentleman, mengakui sebuah ilmu itu sifatnya adalah tentatif, dia sangat variatif. Kecuali doktrin keislaman, Al-Quran, tentu dia tidak akan salah. Tapi pemahaman manusia juga ada kadang-kadang kelemahan, salah. Disinilah kita pentingnya berguru. Atau pada orang-orang yang tahu, saudara kita, teman kita, sahabat kita, atau para ulama kita, guru kita, dan kiai-kiai kita di tengah masyarakat. Demikian juga tuan guru dan para buya-buya kita yang banyak ya di masyarakat. Semuanya bisa memberikan inspirasi, sandaran keilmuan kita. Terima kasih Hendri sudah gabung. Hendri Dunan, apa kabar Dinda? Luar biasa ini, udah lama gak ketemu ya Hendri. Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan Dinda Hendri berkah sampai Hari Raya Idul Fitri ya. Makasih ya rencananya Hendri. Barakallah ya. Kita berkisah tentang Sufi ya hari ini, tentang Junaid al-Baghdadi ya. Atu, terima kasih Atu. Kalau Atu pasti udah kakek nih. Sama dengan saya berarti ya. Udah senior ya, udah sepuh. Makasih Atu udah bergabung ya. Dinda Hendri, makasih ya atas rencananya. Semoga berkah buat Anda dan keluarga di bulan suci Ramadan. Saudaraku, seorang Junaid al-Baghdadi, seorang sufi yang juga punya tarekoh dan zikir-zikirnya yang luar biasa. Beliau seringkali berzikir itu adalah dengan sir ya. Sir itu dalam hati. Dan jumlahnya itu banyak sekali, luar biasa. Jadi menurut dia dengan sir itu dia menghidupkan seakan-akan hati yang mati. Dia memberikan cahaya pada hati. Jadi dengan suara hati, katakan begitu, suara kalbu itu betul-betul hadir, hudur sila. Hudur itu hati itu akan hadir. Hati itu akan bangkit, hati itu akan cemerlang. Hati itu akan seperti punya cahaya, karena di hati itu kan ada cahaya ilahi. Di hati juga adalah tempatnya makam ruh. Nah, karena itu dengan hati yang bersih, dengan zikir, dengan ibadah, dengan Al-Quran, inilah yang menjadikan hati itu hudur. Hudur itu kualitas hati itu memang betul-betul muncul ke permukaan. Nah, bagaimana kondisi suasana hati yang berkualitas itu ya, dikatakan oleh Junaid adalah dia bercahaya. Cahaya itu membuahkan segala hal, apapun yang dia ucapkan adalah kebaikan dan kesolehan, dan apapun dia lakukan adalah kebaikan dan kesolehan. Inilah buah hati yang hudur, buah hati yang berkualitas, yang bersih, yang betul-betul hadir di makomnya gitu. Ini pandangan sufi ya, luar biasa ya, dari Al-Junaid ya. Saudaraku, selamat siang yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Kita melarutkan dunia kita dengan dunia sufi ya. Henry, makasih ya, dari Dunan. Dinda, makasih. Barakallah ya, makasih rencananya. Abian, makasih Abian sudah bergabung bersama pada siang hari ini ya. Terima kasih juga Toke
Pertamax. Wah, ini toke minyak ini. Sebentar lagi minyak kita putus ini. Mudah-mudahan tokenya tetap bertahan ya dengan Pertamax ya. Ntar lagi kita akan kehabisan minyak ini karena Selat Hormuz ditutup oleh Iran ya. Ini berbahaya sekali ya. Kalau memang terjadi, kita akan kehilangan minyak dunia. Tapi anehnya kita itu kaya minyak, tapi kita beli minyak ya. Inilah nggak habis pikir ya. Dunia yang paradoks ya. Kita kaya minyak tapi beli minyak, aneh ya. Itulah. Atau masih bersama ya, bersih bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Baik, bagaimanakah zikir-zikir malam dan siang daripada seorang Junaid al-Baghdadi ini di dalam atau masa hidupnya? Beliau banyak sekali berzikir. Di antara zikirnya itu adalah Ismuzat. Ismuzat itu apa? Yang diantaranya adalah Allah. Allah. Jadi dalam setiap tarikan napas dia menarik Allah dan mengeluarkan dengan Hu. Hu itu juga Hu itu Allah. Allah. Dalam hati ya, sir dia. Setelah itu dikeluarkan dalam napasnya. Hu itu maksudnya Allah. Bukan hu ngusir udara, bukan. Jadi dia sedot napasnya Allah. Jadi betul-betul dihayati. Itulah menjadi hudur tadi dikatakan. Puncak hati itu akan dirasakan nikmatnya ketika kita berada dalam ismuzat itu ya. Ismuzat bersatu dengan zat Allah itu, dengan kenikmatan Allah itu, menyebut namanya itu. Itulah Allah dan dikeluarkan dengan itu berapa kali dia lakukan di sepertiga malam? 10.000 kali. Luar biasa ya, 10.000 kali. Itu ketika dia berzikir malam. Demikian juga dia membaca tahlil ketika 2/3 malam itu selain ismul zat tadi, yaitu tidak kurang dari 1.000 kali, yaitu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pun di dalam hati. Dia banyak lakukan sir ya. Nah ini biasanya dia lakukan akan mendekati waktu subuh dan mendekati waktu asar. Minimal 1.000 kali dia ucapkan kalimat la ilaha illallah itu, syahadah ini ya. Jadi dua tempat, dua sisi dia bikin, subuh, sebelum subuh, dan juga pada saat asar. Ketika akan menjelang maghrib, dia empatkan dengan zikir la ilaha illallah ini. Menurut dia, zikir ini itu bisa menjadi perisai. Kalau menurut dia diajarkan pada jemaahnya, perisai dan fitnah. Dia kan hidup di pasar ya, jualan, pedagang, kain sutra, kain-kain yang lain juga termasuk sejadah. Jadi beliau pasti banyak menemukan gelombang-gelombang pasar yang luar biasa. Nah, menurut beliau untuk menghindari fitnah dari berbagai keangkuhan, kejahatan manusia, kezaliman manusia, fitnah, gosip, kemudian berbagai bala bencana, menurut beliau lakukanlah dua zikir itu. Ini akan membentengi kita dalam kehidupan. Yaitu yang pertama tadi adalah hu Allah tadi ya, Allah hu itu, kemudian la ilaha illallah yang dia lakukan pada sebelum subuh sampai subuh dan ba'da asar ya, yang dia lakukan setiap hari. Ini menjaga dia katanya. Jadi asar itu menjaga dia dari sore sampai malam, sedangkan ketika sebelum subuh itu melindungi dia dari sebelum subuh sampai pada waktu asar. Jadi itu yang dijadikan perisai dengan zikirnya di dalam kehidupan. Subhanallah ya. Ini boleh kita jadikan itibar ya saudaraku. Kalau Anda ingin memberikan perisai diri, inilah perisai yang paling bagus, dan kita kembalikan pada Allah. Karena semua apapun yang terjadi di dunia ini adalah dari Allah dan kehendak Allah. Nah, kita bisa perisaikan diri kita dengan zikir-zikir yang kita lakukan. Dan seorang Junaid al-Baghdadi itu adalah penguasa Al-Quran. Beliau juga seorang hafiz sebenarnya. Jadi beliau itu menghafalkan Quran puluhan tahun. Dan beliau selalu menghatamkan Quran setiap hari. Dalam catatan sejarah, beliau ini menghatamkan Quran itu sudah 30.000 kali. Subhanallah ya. Kita bulan Ramadan sudah tamat gak hatam satu kali Quran? Sudah gak hatam kita? Ya, subhanallah ya. Inilah para sufi ya, yang kita tentu tidak bisa bayangkan bagaimana kehebatan mereka, kezuhudan mereka itu. Mas Jojo,
Johan, makasih ya Mas Jojo. Witri, makasih Witri 91. Roland, apa kabar Roland Agung? Sehat ya, barakallah. SN, makasih ya sudah bergabung. Demikian juga Atu. Oh, Atu masih bersama ya. Henry Dunan masih ya, Dinda ya. Semoga kita masih inspiratif ya. Tadi ada pencari hidayah. Semoga dengan kisah-kisah sufi yang kami sampaikan, Anda juga mendapat hidayah Allah ya. Mudah-mudahan dengan perantara kisah-kisah ini Anda mendapatkan rahmat dan berkah Allah ya, dan hidayah untuk kita semua. Jadi seorang Junaid Al-Baghdadi itu 30.000 kali menghatamkan Quran. Subhanallah. Kapan kita bisa begitu? Kemarin kita pernah berkisah juga tentang seorang pemuda, yaitu Utbah bin Hulam. Dia menghatamkan Quran itu 13.000 kali. Dia anak muda ya, anak pemuda yang sufi ya, sampai wafatnya itu 13.000 kali. Nah ini 30.000 kali. Jadi di mana dia menghatamkan Quran itu? Nah menurut sejarah ini beliau menghatamkan di tempat usahanya itu. Jadi sambil nunggu jualan, menunggu pembeli, dia menghatamkan Quran. Nah ini sering kita lihat ya, ada orang tua kadang jualannya dipajang begitu, dia sambil ngaji, baca Yasin dan sebagainya. Kita pernah lihat ya, ternyata sudah ada dicontohkan oleh Junaid Al-Baghdadi ini. Selama dia jualan di warungnya, dan warung itu juga kadang tidak pernah sepi, dalam jualan itulah dia menghatamkan Quran. Samping tentu juga di hari-hari yang lain atau di waktu yang lain. Kalau enggak kan dekat kejar itu. Katakan di usianya 85 tahun, dia menghatamkan 30.000 kali. Berarti kalau dibagi, itu bisa-bisa sehari itu 5-6 kali dia hatamkan Quran itu. Kalau enggak terkejar sampai 30.000 kali itu. Begitu lancarnya dia, karena dia seorang hafiz ya Al-Quran. Inilah yang buat dia bisa membaca Al-Quran sampai 30.000 kali hatam semasa hayat atau hidupnya gitu ya. Selamat siang saudaraku. Saya sapa ada Wita, Mbak Wita, makasih sudah bergabung ya. Mbak Ahmad Badri ya, makasih ya sudah bergabung. Budak Dusun, Budak Dusun, makasih ya sudah bergabung. Kita semua orang dusun ya, sama lah ya. Gus Suryo, makasih Gus sudah bergabung ya, makasih. Ini Gus Suryo ini alim ini ya, orang yang sangat paham agama ya. Nah inilah seorang Junaid Al-Baghdadi ya, yang dalam hidupnya menghatamkan Quran sampai 30.000 kali, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saudaraku dimanapun Anda berada, sekalipun beliau seorang sufi, tapi beliau adalah seorang yang punya jiwa humor yang tinggi ya. Canda-canda humornya dalam dakwah, dalam ceramah, dalam pengajian, dalam dia mendidik murid-muridnya, itu juga dalam suasana-suasana yang penuh dengan tawa canda gitu. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan ini. Ada Amina, Mbak Rina juga. Mbak Rina apa kabar? Rina Anggreni, sehat ya? Barakallah. Mas Bram, woi di Tungkal, Sabah. Apa kabar Mas Bram? Tuan Tanjung Jabung Bang Timur ini ya. Kemarin saya kesana ketemu Dinda Bram ya. Semakin makmur badannya bulan puasa. Orang kurus-kurus dia tambah gemuk ya. Mas Bram, makasih ya. Atu masih bersama ya pada kesempatan ini. Kita lanjutkan kisah. Jadi seorang Junaid Al-Baghdadi dalam dakwah, dalam ceramah, dia menggunakan humor sangat tinggi dengan suasana edukasi yang mendidik ya para jemaahnya agar suasana juga tidak kaku. Nah ini juga kebanyakan yang diambil oleh para dai-daiyah kita di dalam menyampaikan pesan-pesan ilahiyah, ketuhanan, agama ini tidak terlalu monoton gitu. Jadi ternyata Junaid ini sudah mencontohkan bagaimana menyampaikan pesan yang tidak kaku, tapi juga tidak bablas ya. Kadang-kadang kita juga susah membedakan sekarang mana yang daiyah dengan pelawak. Kadang-kadang kan begitu. Yang pelawak kadang-kadang ya memang membawa suasana selalu tertawa, tapi pesannya kadang-kadang nggak jelas apa yang disampaikan, agak sampai. Saking banyaknya lawak yang dipertontonkan atau ditunjukkan pada jamaah, gitu kan? Tapi jamaah suka dengan ceramah seperti itu. Cuma suka dengan lawaknya atau dakwahnya, ini yang kita juga pertanyakan, gitu kan?
Jadi kadang-kadang dua-duanya ini agak susah. Boleh jadi karena sudah capek, lelah, kemudian dapat dakwah yang kesannya lawaan atau pelawak, menarik dia kan, bisa nggak ngantuk gitu kan. Ketimbang yang lebih serius menyampaikan pesan-pesan ilahiyah ini ya dalam kehidupan. Inilah masing-masing karakter orang yang suka kadang substansi, isi, kadang yang suka kadang dengan kopernya. Nah inilah kehidupan manusia, itu karakter yang tidak bisa kita hindari ya dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya sapa saudaraku yang sudah bergabung pada kesempatan ini adalah Muhammad Qadiri. Makasih Muhammad Qadiri sudah bergabung dalam podcast kami. Juga ada Harvest Man ya. Makasih Harvest udah gabung sore ini. Siswoyo, makasih Masis. Heri Panggurisen, makasih ya. Jambi 1997, ya tanggal lahir ya berarti. Oke, masih muda ya, masih ganteng. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau dalam dakwahnya juga tidak kaku. Dia juga membuat suasana ketawa, senyum dengan kelembutan-kelembutan. Karena menurut dia, sehebat apapun kita dalam dakwah, tentu adalah hidayah Allah yang paling tinggi menentukan. Sehebat apapun kita dalam ceramah, itu yang menghujamkan semua pemikiran cerdas kita, hati yang bersih ketika dakwah itu adalah Tuhan, ilahiyah, Allah. Maka itu ketika kita menyampaikan juga sesuaikan dengan kondisi audien yang kita hadapi, dalam rangka kita menggiring mereka, membawa mereka menuju Tuhan. Itu intinya dalam dakwah-dakwah. Jadi silakan dengan cara bagaimanapun, dengan tawa, dengan canda, dengan lucu ya, dengan lawakan, itu sah-sah saja boleh. Tetapi intinya membawa mereka, jamaah atau para muridnya, menuju tangga-tangga langit ya, tunggu menuju ilahiyah. Maka itu pada masa-masa sufi ini, ketika guru-gurunya berdakwah, itu banyak sekali orang-orang yang mendapat hidayah. Sufi-sufi besar itu umumnya ketika mereka mengikuti pendidikan dari gurunya, ada sentuhan kalbu, sentuhan pikiran, dan ini membuat mereka terpesona sehingga kembali ya, pulang hijrah menuju Allah dari perjalanan yang panah, yang tidak jelas, penuh dengan kebatilan, kezaliman, kemaksiatan, tapi dengan menghadiri beberapa ceramah dari para sufi yang menggetarkan hatinya, menggoyahkan pintu-pintu aras, sehingga mereka pun mendapatkan hidayah dari berbagai ceramah-ceramah yang diberikan para tuan guru ya. Inilah luar biasa kekuatan daripada ceramah dan dakwah itu menyentuh hati dan pikiran seseorang. Junaid pernah juga mengalami kesedihan dalam kehidupannya. Di saat satu ketika ditinggal oleh gurunya, ya dia merasa betul-betul kehilangan karena tidak ada tempat orang yang bertanya yang menjadi sanad ilmunya, sandaran ilmunya. Ya selama ini dia selalu belajar dan belajar. Satu ketika sampailah usia sang guru Sari As-Sakati ini meninggal, dan Junaid melihat guru ini meninggal, luar biasa sedihnya, sangat sedih, terseduh-seduh dia. Jadi ketika ditanya, kenapa engkau menangis terseduh-seduh demikian? Karena Junaid merasakan kesedihan yang luar biasa yang tersisa di hatinya, yang dia bayangkan tidak ada teman lagi, dia berdiskusi, berdialog dan sebagainya. Ini yang dia rasakan ketika kehilangan daripada gurunya itu, sehingga dia merasa kehilangan separuh jiwa. Sampai begitu ya, seorang murid yang kehilangan seorang guru. Kalau kita sekarang, anak-anak banyak yang melawan guru malah ya, diajak gurunya berantem. Nah ini dia merasa betul-betul kehilangan, separuh jiwanya hilang, kayak tercabut gitu. Nah, inilah yang buat dia sedih yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan dia juga dalam kehidupannya itu sangat-sangat cinta anak yatim. Jadi ribuan muridnya itu dalam keadaan anak-anak yatim. Apalagi kan masa-masa itu kan masa perang kan masih sangat tinggi ya. Jadi setiap pria yang dewasa wajib turun ke medan perang. Jadi banyak sekali para janda dan anak-anak yatim yang hidup pada itu. Nah, dia membuka pendidikan ini, lembaga pendidikan jemaah
pengajian bagi anak-anak yatim ini dan duafa. Disinilah dia merasakan kenikmatan, kebahagiaan tiada tara ketika mendidik anak-anak yatim ini, para duafa, di dalam masa pengabdiannya. Nah, bayangkan dia seorang pedagang, tapi sempat juga menjadi guru, mendidik ribuan anak yatim. Luar biasa ya. Kita lihat sekarang rumah-rumah yatim kita, ada nggak yang ribuan? Nggak ada ya. Nah, Al-Junaid punya rumah-rumah yatim ini, muridnya sampai ribuan. Jadi hampir ditampung semua itu, dan itu gratis. Inilah karomah beliau dalam kondisi bisnis dia yang tadi berdagang sutra dan sebagainya itu. Rezeki pun beruntun ya, luar biasa. Allah berikan kepada Junaid Al-Baghdadi. Inilah untuk biaya anak-anak yatim yang ribuan orang itu, sehingga hari-hari dia merasakan betul dia hidup di pasar kan, tapi ketika dia berada di tengah anak yatim, dia merasa itu juga di tengah pasar itu. Pasar majelis keilmuan, pasar majelis kebahagiaan yang dirasakan di tengah anak-anak yatim. Apalagi ini memang kan sunnah ya, sunnah Rasulullah. Dan juga perintah Allah kita ikut memberikan perlindungan, proteksi pada anak-anak yatim, anak duafa, fakir dan miskin. Nah, sudahkah kita merasakan kebahagiaan yang puncak dalam kehidupan? Kalau belum, coba Anda memproteksi. Carilah anak-anak yatim yang kesulitan dalam hidupnya, angkatlah mereka jadi anak kita. Apakah diasuh, dididik, disekolahkan, insya Allah itu kebahagiaan puncak yang akan Anda rasakan. Ini adalah sunnah Rasulullah. Maka itu Rasulullah mengatakan, mereka yang cinta anak yatim nanti bersamaku di surga. Dia berikan tangannya dua begini, seperti jari telunjuk dan jari tengah itu ya. Jadi sangat dekat nanti bagi mereka pencinta anak-anak yatim, fakir miskin ini. Jadilah kalau Anda ingin merasakan sebuah karomah puncak, peliharalah mereka, jagalah mereka, dan jadikan mereka bagian dari hidup kita. Luar biasa. Ini contoh yang diberikan oleh Al-Junaid. Dia merasakan kayak di pasar bahagianya ketika berada di tengah anak-anak yatim ini. Samping dia memang hidup di pasar ya gitu kan, dalam keramaian luar biasa. Terima kasih sudah bergabung Mas Rizal. Katumbung. Wah, katumbung apa ini? Katumbung ini makanan apa ya? Kalau nama gak mungkin ya. Ya, selamat siang ya Katumbung ya. Budi Jambi, makasih ya Mas Budi sudah bergabung pada kesempatan ini ya. Silakan bergabung bagi yang belum berkesempatan, karena ini juga sudah di penghujung ya acara kita. Sudah hampir 1 jam kita bersama ya dalam kesempatan hikmah perjalanan akhlak para sufi dan karomah para sufi. Saya sapa lagi, masih ada saudaraku Katumbung, Budi, makasih ya. Ada juga Jago. Wah, ini Jago apa ini? Jago silat, Jago panco, atau Jago ngomong. Wah, gitu ya. Mas Jambi 1997, makasih ya, masih bergabung ya. Nah, saudaraku, seorang Al-Junaid Baghdadi yang cinta anak yatim, tapi dengan dia mencintai anak yatim, membiayai, memberi makan, mendidiknya, dia sendiri turun tangan mendidik anak-anak ini. Luar biasa, rezekinya pun min haitsu la yahtasib, kayak menyembur dari mana-mana, dari perdagangannya dan dari usaha-usaha yang dia kembangkan. Inilah seorang Al-Junaid yang konsep perdagangannya adalah berdagang dengan Allah, istaro, yaitu jual beli dengan Allah. Seperti kisah yang saya sampaikan tadi, ibu tua yang membeli sejadah, uangnya 1/4 saja nggak cukup untuk beli sejadah itu. Tapi dia bilang apa? Cukup ibu, cukup. Cukup mak, ambil. Berapa mak butuhnya? 2. Oh cukup dengan uang ibu ini. Begitulah dia menutupi kesedihan seorang ibu yang tak punya uang, tapi pengen sejadah. Begitulah perdagangannya yang dilakukan dengan Allah. Sekarang juga berdagang dengan Allah dalam dia memelihara anak yatim, duafa, ribuan orang yang dia tanggung pendidikannya, dia tanggung makannya, dan dia ajar sendiri anak-anak ini jadi anak-anak yang soleh, solehah, subhanallah ya. Jadi beliau merasa betul-betul bahagia, nikmat yang puncak, bahagia yang puncak ketika dia berada dengan di kumpulan-kumpulan anak yatim yang ribuan orang itu. Jadi ada kepuasan yang tiada tara, tidak terungkapkan oleh seorang Al-Junaid
ketika berada dengan kaum yatim dan para duafa ini. Saudaraku, inilah beberapa kisah-kisah inspiratif ya yang terjadi pada beliau. Nah, sekarang kita melihat beberapa kisah-kisah yang berkaitan dengan karomah ya. Tentu seorang sufi dia punya karomah sendiri yang tentu berbeda dengan kita yang biasa ya, orang-orang yang tidak menentu gitu ya. Nah, inilah yang terjadi pada dunia sufi yang kita tidak bisa masuk dalam akal pikiran gitu ya. Ada sebuah kisah menarik ya yang juga bagian dari karomah beliau. Satu ketika beliau menemukan seorang pemabuk di tepi sungai ya, sedang mabuk ngoceh, kemudian berbaring dia di tepi sungai itu sampai anak ini tertidur, mabuk berat dia. Siapa yang dekat dia maki-maki, dia caci. Termasuk juga si Junaid ini dia caci maki. Ngapain dekat-dekat ke sini? Kalau mau memang menikmati kebahagiaan, kesenangan, ayo sini minum sama aku, kata anak muda ini. Lalu dalam mabuknya itu Al-Junaid malah mendekat. Lalu dia ucapkan salawat, lalu dia pegang kepala anak ini, dia usap dan sambil mendoakannya dengan lembut. Dan apa yang terjadi dengan doa salawat yang disampaikan oleh Al-Junaid ini? Anak ini tiba-tiba seperti tercerahkan, seperti tersadar dari tidurnya gitu. Dia buang itu minuman, dia bersujud, dan dia langsung mengucapkan syahadat, istighfar di hadapan Tuan Guru Al-Junaid ini. Ini terjadi dari beberapa kisah ya. Inilah karomah beliau. Seorang mabuk, orang nggak ada yang berani dekat. Siapa yang dekat dia pukul dalam kemabukannya itu. Tapi Al-Junaid malah bukan lari, tidak takut dia mendekat dengan dia memberikan usapan sholawat, dan luar biasa pemuda ini terpulih, tersadarkan, dan keesokan harinya dia datang ke masjid di tempat masjidnya si Junaid Al-Baghdadi ini, Sufi Junaid ini. Datang ke sana, menyerahkan diri, minta belajar, dan menangis sejadi-jadinya dalam taubatnya itu, dan sampai akhirnya dia menjadi seorang murid yang sufi yang juga terkenal dalam sejarah. Inilah luar biasanya seorang sufi Al-Junaid ya. Jadi dengan karomah tangannya saja dia bisa menyembuhkan orang yang mabuk. Demikian juga satu ketika pernah dia diisukan, digosipkan, dipitnah oleh orang-orang lain atau jemaah-jemaah yang lain yang tidak suka dengan Al-Junaid kepada raja. Khalifah datang kepada Al-Junaid, ingin menangkap dan juga memenjarakan Al-Junaid ini karena mendapat laporan yang palsu tadi, mendapat fitnah yang diberikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Al-Junaid. Ketika sampai di Padepokan, sampai di sekitar kawasan masjid dan tempat lembaga pendidikan Al-Junaid, maka Khalifah ini justru bersujud dan juga meminta kepada Syekh Al-Junaid ini mendoakan dia. Wahai Syekh Al-Junaid Baghdadi, doakan aku agar aku memimpin ini dalam keadilan, dalam kebaikan, dalam kesolehan, dan bisa mensejahterakan masyarakatku, bisa membawa mereka dalam keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Ini malah yang diminta oleh Khalifah ini kepada Al-Junaid ini. Bukan malah dia mau menangkap, bukan malah dia mau menjarakan Al-Junaid, tapi tiba-tiba dia tersungkur, turun dari kudanya dan bersujud. Dan semua pengawalnya kaget dan mengikuti jejak yang sama, tersentuh langsung hati mereka semua, sehingga mereka betul-betul merasakan ada getaran fibra yang luar biasa dari seorang Al-Junaid yang dipitnahkan tadi, seorang yang jahat, seorang yang sesat, dilaporkan oleh jemaah-jemaah yang benci dengan Al-Junaid. Ya, tentunya orang-orang yang masih cinta dengan kemungkaran, cinta dengan kezaliman dan kemaksiatan. Inilah terjadi luar biasa ya terhadap Al-Junaid yang memiliki karomah yang begitu hebat, yang luar biasa, dan dia punya fibra yang luar biasa, yang bisa mengenali fibra orang lain.
Jadi kalau orang lain misalnya dalam sebuah katakan majelis, orang akan bertanya. Dia udah tahu tuh apa isi orang yang akan bertanya itu. Sampai ke situ ya. Jadi istilah itu bisa menembus sekian lapisan hati seseorang yang luar biasa dan bisa memenuhi keinginan-keinginan orang yang apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya terhadap si Al-Junaid ya. Nah, saudaraku semua, tentu saja banyak keromah-keromah yang lain, seperti misalnya dia menyembuhkan orang gila. Ya, di pasar ada seorang gila. Ada gila ini karena fisiknya ya, jadi mentalnya terganggu. Koceh sana sini, dia ngamuk segala macam, bawa senjata tajam. Nggak ada yang berani dekat, sama kayak orang mabuk tadi. Lalu si Junaid datang, Al-Junaid Al-Baghdadi datang, lalu dia tepuk bahunya sambil bersolawat juga. Lalu dalam tempo seketika, berkah karomah Al-Junaid ini, dia bisa sadar kembali dan pulih kembali mentalnya, akalnya gitu. Luar biasa. Dan banyak lagi yang ada juga mabuk spiritual yang tadi di awal saya katakan. Karena manusia kan ada mabuk secara biologis, gila, saraf terganggu. Ada juga terganggu sarafnya karena spiritual. Masuk dalam wilayah kajian-kajian yang dia sendiri tidak punya basic yang kuat. Kemudian dia terlena dalam dunia itu. Dan itu juga dikatakan tersesat sebenarnya. Nah, Al-Junaid menyadarkan mereka. Kalau istilah Pak Al-Junaid ini atau Kiai Al-Junaid ini, dia mengembalikan fitrah kemanusiaan itu pada Allah. Jadi orang gila itu dikembalikan fitrahnya pada Allah. Itu konsepnya begitu. Demikian juga gila dari segi spiritual tadi. Gila ngaji ya, ada begitu ya. Nah, berlebihan sehingga dia lupa, hanyut dalam pengajiannya itu. Sementara basicnya lemah. Dia mengaji tarikoh. Nah, jadi Al-Junaid mengembalikan fibra ya, getaran-getaran ilahiyah yang sudah lari dari kehidupan seseorang dan dia sambung kembali sinyal itu sehingga bertemunya antara sinyal kemanusiaan tadi yang fitrah dan sinyal ilahiyah yang juga fitrah Allah dan fitrah nas. Jadi fitrahnya Allah itu sama dengan fitrah manusia. Jadi Al-Junaid menyatukan kembali fitrah yang lari ya antara fitrah manusia dan fitrah ilahiyah itu. Ini konsepnya dalam kesupiannya ini. Jadi dia bukan mengobati, tidak. Dia nggak mau dibilang dukun, tidak mau dibilang tabib. Tapi dia hanya berfungsi mengembalikan sinyal itu, vibra itu antara fitrah Tuhan dan fitrah manusia dalam kehidupan. Saudaraku semuanya, barakallah sudah bergabung pada kesempatan berbahagia ini. Kita berkisah tentang inspirasi para sufi ya. Mama 2N, makasih ya Mama 2N udah bergabung. Ada juga siapa ini? Dipa ya. Makasih Dipa, makasih Dipa Catering. Oh, barakallah ya. Mbak Dipa, apa kabar? Miswan. Oh, Miswan nih. Makanan itu ya, Miswan ya. Miswan ya. Oke. Makasih. Jambi 97. Makasih ya masih bergabung. Ya, pencari hidayah, apakah Anda sudah live ya dari podcast saya atau masih bergabung ya? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, karomah-karomah yang dimiliki oleh seorang Junaid Al-Baghdadi. Banyak lagi yang lain-lain ya, yang orang juga kadang heran. Yaitu misalnya dia bisa sholat di beberapa titik masjid. Si A bilang, oh dia sholat di masjid kami, dia baca khutbah. Di masjid si B bilang, dia di masjid kami, dia jadi imam. Di tempat lain lagi bilang, dia di tempat kami, dia jadi makmum. Jadi luar biasa ya, karomah daripada Junaid. Kita juga sering dengar ya, guru-guru kita yang seperti itu ya. Ternyata ya dia punya karomah ini ya, dengan amalan-amalan dan Al-Qur'annya luar biasa, yang dikuasai dengan baik. Sehingga itulah yang buat dia menjadi karomah yang tiada tara. Karomah itu diberikan oleh Allah SWT, sehingga dia betul-betul menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, apalagi hanya di hadapan makhluk ya. Inilah sebuah kenyataan daripada seorang Al-Junaid di dalam kehidupannya ya. Hadirin berbahagia, kita dengarkan dulu senandung berikut ya, sedekah.
kita semua sedekah di kala senang ataupun susah. Tiap sedekah berbuah kebaikan, tiap sedekah membuka kemudahan, tiap sedekah membuka kemudahan. Tiap rezeki keluarkan sedekahmu, tiap rezeki ada hak orang lain. Mereka yang meminta dan membutuhkan, itu semua pensuci rezekimu, itu semua pensuci rezekimu. Bersedekahlah agar kau banyak rezeki, bersedekahlah agar kau banyak umur, bersedekahlah dapat mengubah takdir, dengan sedekah menghindari penyakit. Bersedekahlah agar kau banyak rezeki, dengan sedekah engkau kan panjang umur. Bersedekahlah dapat mengubah takdir, dengan sedekah menghindari penyakit. Mengapa kita pikir dengan sesama? Semua rezeki datangnya dari Allah. Setiap saat semua nikmat kan musnah, hanya amal soleh menjadi penyelamat, hanya amal soleh menjadi penyelamat. Selamat sore semuanya, barakallah ya. Inilah akhir dari dialog kita ya, kisah inspirasi kita pada hari ini ya. Inilah akhir di ujung dari kisah inspirasi kita. Semoga Anda semua terinspirasi, mendapatkan pencerahan, dan semoga mendapatkan hidayah di hadapan Allah SWT ya. Tiada hari tanpa berbagi ilmu, tiada hari tanpa majelis. Semoga dengan majelis ini kita mendapatkan berkah Allah. Allah meminta kita semua sedekah di kala senang ataupun susah. Tiap sedekah berbuah kebaikan, tiap sedekah membuka kemudahan, tiap sedekah membuka kemudahan. Tiap rezeki keluarkan sedekahmu, tiap rezeki ada hak orang lain. Mereka yang meminta dan membutuhkan, itu semua pensuci rezekimu, itu semua pensuci rezekimu. Bersedekahlah agar kau banyak rezeki, dengan sedekah engkau kan panjang umur. Bersedekahlah dapat mengubah takdir, dengan sedekah menghindari penyakit. Bersedekahlah agar kau banyak rezeki, dengan sedekah. Terima kasih semuanya, saudaraku dimanapun berada. Demikianlah akhir dari podcast kita tentang kisah-kisah inspiratif, akhlak dan karomah para sufi. Yang hari ini kita bicarakan adalah Junaidi Al-Baghdadi. Terima kasih. Sampai jumpa esok hari. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.